Oke teman, halo, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian. Dan yes, pada kesempatan kali ini kita akan preview pengalaman kurang lebih 2 minggu terhadap pemakaian si TRML T28, sebuah pot yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang dan antusiasmenya cukup tinggi terhadap POD ini. Dan kemarin pada saat aku beli pun si pihak penjualnya sana ya, kita bisa bilang mereka bilang bahwa seharian penuh itu mereka banyak banget mendapatkan chat-chat orang menanyakan stok si T28, teman-teman. Ya, ini adalah sebuah POD yang memang berangkat dari sebuah brand yang sudah punya komunitas cukup kuat, sudah punya branding yang cukup kuat, dan orang Indonesia itu kan suka sebuah barang yang dimana punya price to performance yang cukup bagus, teman-teman. Seperti contohnya si TRML ini, karena kalau misalkan kita melihat MOD-nya, teman-teman, ya jelas mereka punya body yang bagus, mereka punya power yang enak, sehingga wajar kalau misalkan POD-nya ditunggu-tunggu. Nah, cuman selama pengalamanku selama 2 minggu ini, apakah POD-nya seenak itu, apakah senyaman itu, apakah worth it? Nah, ini aku bakal coba untuk rangkum di video kali ini, teman-teman. Oke, kita akan ngomongin dari soal body terlebih dahulu ya. Kita nggak akan ngomongin soal rasa karena buat aku rasa terakhir lah. Yang pertama adalah dari soal body, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomong dari secara build quality, body dan lain sebagainya, jelas ini sebuah POD yang solid, man. Dan dia bukan pakai plastik ya, bukan kayak karena kalau misalkan kita pegang, jelas si pihak TRML ini akan jauh lebih mewah dibandingkan POD yang lain, teman-teman. Karena selain dia nggak cuma mengandalkan dari build quality yang dimana dia pakai besi, teman-teman, di depannya pun dia tambahin, dia di sini pakai rubber ataupun pakai karet, teman-teman. Dan yang aku suka adalah selama pemakaianku dan dengan rubber ini, dengan rubbernya ini, teman-teman, sehingga feel-nya dia nggak gampang licin ataupun nggak gampang jatuh, teman-teman. Sehingga pada saat kita genggam seperti ini itu enak banget, teman-teman, untuk dari segi karetnya. Sehingga kalau misalkan ngomongin secara build quality aku nggak ada masalah. Secara desain buat aku juga cukup cakep, teman-teman. Yang dimana kalau misalkan kita mengacu ataupun mengaca pada desainnya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa lihat seperti ini, dia desainnya itu hampir mirip sama merek brand mewah, merek G, teman-teman. Yes, dia mirip-mirip seperti itu, teman-teman. Cuman kali ini dia ada logo TRML di seluruh desainnya, teman-teman. Bahkan LED indikatornya pun mereka pakai logonya si pihak TRML itu sendiri. Dan buat aku cukup keren, teman-teman. Ini cukup minimalis, cukup nggak neko-neko lah POD ini, teman-teman. Dengan build quality oke, habis itu dengan desain yang buat aku cakep, simple, elegan, dan apalagi kalau nggak salah mereka punya warna coklat, dan warna coklatnya aku bisa bilang mereka cakep ataupun keren, teman-teman, situ. Dan ini warna onyx blacknya buat aku juga cukup keren, teman-teman. Dan surprisingly pas aku pegang langsung, teman-teman, device ini ternyata punya bobot yang lumayan berat, teman-teman, sama seperti MOD-nya. Tapi dengan bobot yang cukup berat, aku bisa bilang hal yang wajar lah, karena memang ya itu tadi, dia build quality-nya pakai besi, teman-teman. Oke, sehingga aku kalau misalkan secara build quality dan juga desain aku nggak ada masalah sama sekali, dan buat aku ini keren, teman-teman. Nextnya kita akan bahas masalah dari daya tahan baterai. Oke, ini yang sebenarnya cukup bikin aku lumayan bingung, teman-teman, karena mereka berani untuk ngeluarin kapasitas baterai di angka 800 mAh, teman-teman, di tahun 2025. Karena kalau misalkan kita lihat POD pada pasaran pada umumnya, teman-teman, rata-rata itu kalau nggak salah di angka 1000, 1100, 1300, teman-teman. Tapi dia sendiri sebuah POD yang tiba-tiba datang di bawah angka 1000, teman-teman. Kalau nggak salah merek F, teman-teman, itu kalau nggak salah sekitar 900 mAh, dan ya POD ini bisa pede di angka 800. Cuman, teman-teman, kalau misalkan kita ngomong actual pemakaiannya, teman-teman, untuk baterainya sebenarnya kalau misalkan kita pasangkan dengan CT 0,8 buat aku masih oke. Nggak ada kendala, teman-teman. Aku pakai seharian pun aku masih bilang masih bisa lah, teman-teman, seperti itu. Cuman kalau misalkan mungkin nantinya pihak TRML ngeluarin di angka 0,6, ya kesannya akan lebih boros dibandingkan POD yang beredar sekarang. Karena aku juga lihat kiri kanan nih, teman-teman, jarang orang yang udah pakai 0,8, mereka rata-rata pakai 0,6.
Dan kalau misalkan di TRML ini mereka upgrade teman-teman ke angka 0,6 ya baterainya akan jelas sedikit lebih boros dibandingkan POD yang lainnya teman-teman, seperti itu. Cuman kalau misalkan di 0,8 habis itu dengan kita ngomong seharian penuh kita pemakaian, kalau buat aku nggak begitu masalah. Aku misalkan beraktivitas start dari jam 8, ngecas paling sekitar jam 7 jam 8 malam itu sudah harus dicas teman-teman, dengan kondisi baterai yang sudah di angka di bawah 20% ataupun LED indikatornya menunjukkan warna merah teman-teman, seperti itu. Nah cuman aku berharap sih kalau misalkan mereka ngeluarin nantinya V2 ataupun TRML yang lain ya mereka bisa upgrade lah baterainya mungkin di angka 1000-1100, buat aku akan lebih oke teman-teman, seperti itu. Terus habis itu nextnya kita akan ngomongin dari soal rasa CT nya teman-teman. Kalau misalkan ngomongin secara 2 minggu sebenarnya dia nggak ada penurunan yang begitu signifikan ya. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin CT ya sebenarnya agak susah ya untuk mendeskripsikan CT-nya teman-teman. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal power ya teman-teman, power dan chipnya itu dia enak teman-teman, dan buat aku cukup PW lah teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita pakai dari full ya powernya akan kencang teman-teman. Dari LED indikator ini berwarna putih itu cukup kencang teman-teman. Cuman sayangnya teman-teman, dengan power yang sudah kencang, dengan desain yang bagus, CT-nya dia menurutku mohon maaf banget untuk pihak TRML perlu sedikit di-upgrade lagi ataupun perlu dibenahi. Cuman untuk bagian CT ini aku paham lah, karena bahkan pot-pot yang sekarang sudah terkenal ataupun sudah punya nama, mereka butuh waktu mendevelop CT-nya ini bertahun-tahun teman-teman. Kayak misalkan merek mereka baru bisa punya CT V3 dan enak teman-teman, itu pun butuh waktu ataupun development yang lama teman-teman, seperti itu. Cuman kalau misalkan buat starter pack seperti ini apalagi dengan liquidi yang fruity, buat aku ini masih dalam kategori oke teman-teman, masih dalam kategori ya teman-teman bisa pakai ini bukan CT yang tiba-tiba yang sampai nggak enak banget itu, enggak teman-teman. Cuman perlu di-upgrade lagi dan perlu diasah lagi lah sama si pihak TRML, karena jujur kalau misalkan mereka mau bisa ngebom pasar, mau bisa bersaing dengan pasar ya jelas dia harus punya CT yang pastinya di-upgrade dari sekarang teman-teman. Karena jujur entah kenapa yang aku rasain itu masih ada sedikit rasa-rasa cotton ataupun si kapasnya ini, padahal sudah pemakaian sekitar 2 minggu, dan kemarin pada saat kita bikin video unboxing dan review CT ini dijamin bahkan sudah lebih dari 5 menit teman-teman, seperti itu. Cuman ya aku berharap nantinya dari pihak si TRML mereka akan upgrade ataupun mereka mendevelop terus, dan aku berharap mereka cukup serius dengan POD-nya karena potensinya jujur cukup besar teman-teman. Mereka di pasaran juga cukup gede teman-teman, dengan harga yang memang menurutku tergolong hampir sama. Nah di harganya dia teman-teman itu pasarnya memang agak cukup brutal ya teman-teman, seperti itu ya, dengan merek habis itu dengan cartridge mereka, dengan foam, dengan cartridge mereka, jelas si TRML ini kalau misalkan soal rasa masih tertinggal teman-teman. Tapi ya kedepannya semoga mereka bisa mendevelop CT-nya ini lebih baik lagi teman-teman, seperti itu. Cuman apakah worth it atau enggak, nah ini pertanyaan terakhir kan, worth it atau enggak? Jawabannya adalah kalau misalkan kalian seneng dengan brandnya teman-teman, habis itu kalian memang cari POD di harga yang cukup murah teman-teman, terus habis itu kalian dapat build quality oke, kalian dapat desain yang cakep, habis itu kalian dapat power yang enak, dan buat aku powernya ini salah satu device yang aku bisa bilang powernya cukup stabil dan cukup enak teman-teman, dan bahkan dia wattage-nya akan mengikuti baterainya, cuman nggak akan sampai yang mengganggu teman-teman. Dan aku bisa bilang pada saat aku pakai ini masih dalam kategori yang cukup oke. Habis itu dengan airflow yang aku bisa bilang ini salah satu favorit karakter airflow buat aku, karena dia bisa mampet teman-teman. Ya ini karakter yang aku cari selama ini sebenarnya.
apakah worth it? Ya worth it buat teman-teman yang memang cari bundling, habis itu senang dengan TRML dengan desain yang cukup cakep. Ini worth it. Tapi buat teman-teman, dan ini worth it juga buat teman-teman yang mungkin baru switching ataupun baru hybrid nih dari konvensional ke POD. Ya ini buat switching buat aku masih oke. Cuman buat teman-teman yang cari rasa dan lain sebagainya, bisa lirik POD yang lain atau tunggu si TRML ini upgrade jadinya mereka gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman tetap mau ambil sebagai koleksi atau dipakai di rumah aja dan lain sebagainya, ya ini oke, bisa seperti itu. Ya, mohon maaf sekali ya TRML ya, mohon maaf sekali ya. Semoga kalian secepatnya untuk upgrade si CT-nya. Oke? Ya, sekian untuk video kali ini. Apakah kamu mau coba bro? Katanya lihat-lihat. Cobalah. Ini loh, kamu itu kemarin cuman unboxing doang nggak nyoba. Gimana sih? Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang penasaran bagaimana dengan pengalaman 2 minggu si TRML ini, dan di subscribe channel kita teman-teman. Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. See you guys in the next video, dan jangan lupa ke atmosfer. Bye bye.